Selamat bertemu kembali pada pembelajaran fisika kali ini. Kita akan membahas tentang fluida dinamis, khususnya tentang prinsip Bernoulli pada venturimeter. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan kelajuan fluida pada venturimeter melalui percobaan yang menerapkan prinsip Bernoulli. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip Bernoulli. Di sini saya ingin mengingatkan kembali beberapa hal tentang prinsip Bernoulli. Yang pertama yaitu prinsip Bernoulli menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik dalam aliran fluida sama dengan jumlah energi pada titik lain di jalur aliran yang sama. Hal ini membuktikan bahwa hukum kekalahan energi mekanik juga berlaku pada fluida ideal. Persamaan prinsip Bernoulli yang sudah kita bahas sebelumnya menyatakan bahwa pada penampang 1, P1 ditambah setengah rho 1 V1 kuadrat ditambah rho 1 GH1 sama dengan pada penampang 2, P2 plus setengah rho 2 V2 kuadrat plus rho 2 GH2, di mana P itu adalah tekanan, kemudian rho itu adalah massa jenis fluida, kemudian V itu adalah kelajuan fluida, G percepatan gravitasi, dan H itu adalah tinggi atau posisi dari fluida tersebut. Nah, prinsip Bernoulli ini ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yaitu Daniel Bernoulli. Bagaimanakah penerapan prinsip Bernoulli pada venturimeter? Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida yang mengalir melalui pipa. Di sini jelas bahwa venturimeter menerapkan prinsip Bernoulli. Ada dua jenis venturimeter. Yang pertama yaitu venturimeter tanpa manometer, dan yang kedua venturimeter dengan manometer. Dari kedua gambar ini kita bisa melihat dengan jelas perbedaan antara kedua jenis venturimeter tersebut. Jadi pembedanya yaitu pada manometer. Yang pertama kita akan lihat venturimeter tanpa manometer. Persamaan Bernoulli ini kita terapkan pada venturimeter. Tadi saya sudah menyinggung kembali persamaan Bernoulli yang berlaku yaitu tekanan ditambah massa jenis kali dengan percepatan gravitasi kali dengan kedudukan ditambah setengah massa jenis kali dengan kecepatan kuadrat itu adalah konstan. Nah, apabila persamaan itu kita jabarkan, maka karena fluida yang mengalir pada penampang 1 sama dengan penampang 2, maka rho, G, dan H ini untuk gambar venturimeter tanpa manometer ini sama. Jadi bisa dicoret. Maka tertinggal P1 minus P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Nah, di sini persamaan P1 minus P2 itu kita nyatakan sebagai persamaan 1. Kita lihat untuk tinjauan fluida statis, bahwa tekanan adalah tekanan sama dengan tekanan udara luar ditambah rho GH1. Begitu juga pada penampang 2, tekanan udara luar ditambah rho GH2. Nah, di sini ketika kita mengurangkan P1 dan P2, P1 minus P2 itu akan ketemu rho GH H1 min H2 atau di situ delta H. Di sini P0-nya sama, maka P0-nya bisa dicoret. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 kita substitusikan sehingga diperoleh persamaan bahwa rho GH delta H sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Berdasarkan persamaan kontinuitas A1V1 sama dengan A2V2, kita substitusikan persamaan 1 dan 2, yaitu rho G delta H sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Berdasarkan persamaan kontinuitas A1V1 sama dengan A2V2,
Sehingga ketika kita masukkan persamaan V2 sama dengan A1V1 per A2, diperoleh persamaan bahwa V1 sama dengan akar dari 2G delta H dibagi A1 per A2 dikuadratkan minus 1. Nah, untuk lebih memahami tentang venturimeter tanpa manometer, di sini ada soal yang bisa kita lihat, yaitu pada gambar air mengalir dengan luas masing-masing penampang 1 dan 2, 5 cm persegi dan 3 cm persegi. Dengan perbedaan tinggi fluida yang berada pada venturimeter 80 cm. Pertanyaannya, berapakah beda tekanan di pipa besar dan kecil? Kemudian yang kedua, berapakah kecepatan air yang masuk pada venturimeter? Berdasarkan persamaan tadi bahwa beda tekanan atau P1 minus P2 itu sama dengan rho G delta H. Ketika kita masukkan rho karena ini menggunakan air berarti 1000, G10 delta H 80 cm atau 0,8 meter, maka diperoleh beda tekanan sama dengan 8000 Pascal. Kemudian yang kedua, kecepatan air yang masuk, kita masukkan ke persamaan tadi bahwa P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Berdasarkan persamaan kontinuitas, V2 sama dengan A1 V1 per A2, maka diperoleh V1 sama dengan 3 meter per sekon. Nah, ini merupakan contoh soal untuk memudahkan kita memahami bagaimana prinsip kerja dari venturimeter tanpa manometer. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang venturimeter dengan manometer. Sama, kita menggunakan persamaan Bernoulli, kemudian juga karena tinggi permukaan zat cair itu sama, juga massa jenis zat cair yang digunakan sama, maka rho GH1 berarti sama dengan rho GH2. Sehingga P1 minus P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, di sini kita nyatakan sebagai persamaan 1, dan pada titik A, pada gambar kalian bisa lihat pada titik A, P di titik A sama dengan P1 plus rho GH1. Sedangkan P di titik B itu adalah P2 plus rho aksen GH. Jadi di sini pada venturimeter dengan manometer itu menggunakan dua fluida. Fluida pertama dengan massa jenis rho, fluida kedua dengan massa jenis rho aksen. Fluida kedua itu fluida yang kita masukkan pada bagian manometernya. Nah, di sini PA sama dengan PB, sehingga persamaan itu kita gabungkan, maka tertinggal P1 min P2 sama dengan rho aksen min rho dikali dengan GH. Ini adalah persamaan 2. Persamaan 1 dan 2 itu kita substitusikan. Ketika kita substitusikan, maka rho aksen min rho sama dengan, rho aksen min rho G delta H sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Maka V1 sama dengan akar dari G delta H rho aksen min rho dibagi rho dikalikan A1 per A2 dikuadratkan minus 1. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan sederhana pada venturimeter dengan manometer. Jadi menurut teori yang sudah dibahas tadi, bagaimana kita akan menerapkan pada alat sederhana yang akan kita buat sendiri untuk menentukan berapakah kelajuan fluida pada pipa venturi. Percobaan ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan kecepatan aliran fluida pada venturimeter dengan manometer. Cara membuat venturimeter dengan manometer, di sini alat-alat yang akan kita gunakan, yang pertama gergaji, yang kedua solder, kemudian yang ketiga gunting, dan yang keempat penggaris atau mistar, dan yang kelima meteran. Nah, kalian bisa melihat contoh gambar di sini, karena diharapkan setelah
melihat video ini, kalian akan melakukan percobaan dengan membuat sendiri alat venturimeter dengan manometer. Saya berharap bahwa alat-alat ini akan mudah ditemukan di rumah masing-masing. Nah, selain alat-alat tadi, tentunya ini juga kita bisa mengganti, misalkan kalau tidak ada gunting bisa diganti dengan cutter atau dengan pisau gitu ya. Nah, alat-alat atau bahan-bahan yang akan kita gunakan yang pertama yaitu pipa peralon 0,5 inch, kemudian pipa peralon 1 inch diameternya, kemudian lem, dan selang transparan. Bahan yang lain yaitu fluida, kita akan gunakan minyak, kemudian papan sebagai penahan venturimeter tersebut, kemudian gelas ukur yang ada skalanya, kemudian pipa sambungan, pipa L, dan pipa penutup. Selain itu, bahan-bahan lain yang kita perlukan yaitu tadi ya sudah disampaikan. Nah, bagaimana kita merangkai alat dan bahan yang sudah diuraikan tadi? Yang pertama yaitu kita menyambungkan pipa L dengan pipa 0,5 inch. Yang kedua, kita sambungkan pipa yang lain pada ujung pipa 0,5 inch itu dengan pipa sambungan. Nah, sekarang dari pipa sambungan kita tambahkan pipa 1 inch. Sehingga akan jadi seperti gambar berikut. Pada ujung pipa 1 inch kita pasang pipa penutup. Nah, di sini pada pipa 1 inch dan 0,5 inch masing-masing kita buat lubang pada bagian tengahnya menggunakan solder. Setelah dilubangi, demikian kondisi lubang yang berada pada pipa 1 inch dan 0,5 inch. Nah, kemudian kita masukkan selang transparan pada lubang pipa seperti gambar ini. Kemudian pada ujung yang lain kita masukkan minyak pada selang dan setelah minyak dimasukkan, kita hubungkan selang yang satu, ujung yang lain pada pipa. Ya, sehingga kedua ujung selang sekarang sudah masuk pada masing-masing pipa 1 inch dan 3 inch. Nah, setelah kita susun peralatan-peralatan tadi, maka diharapkan peralatan tersebut akan jadi seperti gambar ini. Nah, setelah peralatan kita buat, sekarang saatnya kita akan melakukan percobaan. Kita masukkan air melalui salah satu ujung pipa. Pada gambar ini, di sini langsung terhubung ke keran. Nah, kita bisa mengganti, mungkin bisa ditambahkan selang sehingga venturimeter ini tidak perlu kita letakkan terlalu dekat dengan keran. Jadi kita hubungkan dengan selang, kemudian kita masukkan pada salah satu ujung pipa yang terhubung pada pipa L. Nah, untuk awal laju air dari keran kita mulai dengan air yang cukup pelan. Ya, kita masukkan, kemudian kita lihat bagaimana permukaan air yang masuk pada selang yang berisi minyak itu akan berbeda tingginya. Nah, perbedaan tinggi ini yang akan kita ukur. Berapa perbedaan tinggi permukaan air pada selang transparan pada kedua kakinya. Nah, pada ujung yang lain kita buka pipa penutupnya sehingga air ini akan masuk pada gelas ukur dan kita ukur berapa volume air, kemudian kita ukur pada saat air mengalir selama 10 detik. Nah, kita tentukan debitnya yaitu volume dibagi dengan waktunya. Baik. Nah, setelah kita mengukur dan menghitung, kita mengukur perbedaan tinggi permukaan air,
kemudian kita menghitung volume air yang kita gunakan, kita masukkan data-data tersebut pada tabel berikut ini. Kita ulangi percobaan sampai 5 kali untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Kemudian dari data ini kita akan menghitung kelajuan fluida pada venturimeter dengan manometer berdasarkan rumus yang tadi sudah kita bahas di depan. Nah, dari hasil hitungan berdasarkan rumus tadi, perhitungan tersebut kita masukkan pada tabel hasil pengolahan data. Ini tabelnya kita masukkan, kemudian dari hasil pengolahan data ini kita simpulkan bagaimana hasil percobaan dari venturimeter dengan manometer yang menerapkan prinsip Bernoulli. Nah, untuk memantapkan persamaan Bernoulli, khususnya pada venturimeter dengan manometer, di sini saya akan memberikan sebagai latihan soal, yaitu dengan venturimeter yang mempunyai luas penampang besar dan kecil perbandingannya 2:1, kemudian di sini perbedaan tinggi air raksa, jadi pada soal ini menggunakan raksa, berbeda dengan percobaan kita tadi menggunakan minyak, yaitu perbedaan tingginya 10 cm. Berapakah beda tekanan air pada pipa besar dan kecil, kemudian berapa kecepatan air yang masuk dalam pipa besar. Dengan massa jenis raksa 13.600 kg per meter kubik dan massa jenis air 1.000 kg per meter kubik. Nah, berdasarkan persamaan Bernoulli pada venturimeter dengan manometer, kita dapatkan P1 min P2 itu adalah rho aksen min rho kali dengan G delta H. Kita masukkan rho aksen itu adalah massa jenis raksa 13.600 kurangi massa jenis air 1.000 kali G10 kali perbedaan tingginya 10 cm atau 0,1, maka hasilnya diperoleh 12.600 Pascal. Sedangkan untuk persamaan yang kedua atau pertanyaan yang kedua, kecepatan aliran, kita masukkan P1 min P2 12.600 sama dengan setengah kali massa jenis air 1.000, jadi ini setengah kali 1.000 dikali dengan V2 kurangi V1 kuadrat. Berdasarkan persamaan kontinuitas, kita dapat bahwa V2 sama dengan 2V1, karena perbandingan antara A1 dan A2 yaitu 2:1. Kita masukkan, maka ketemu V1 sama dengan 2,89 meter per sekon. Latihan soal ini sebagai contoh ketika kita akan menghitung berapa kecepatan yang kita peroleh dari percobaan. Ya, jadi harapan kami melalui percobaan kita bisa menerapkan persamaan-persamaan prinsip Bernoulli pada venturimeter dengan manometer, dan juga kita bisa memahami bagaimana cara kerja venturimeter dengan manometer, dan yang terutama kita bisa melihat faktor-faktor apakah yang menentukan kelajuan fluida dalam venturimeter dengan manometer. Nah, demikian saya akhiri untuk pertemuan kita, dengan harapan setelah ini kalian akan melakukan percobaan dengan alat dan bahan yang sudah disampaikan tadi. Kalau misalkan Anda mau mengganti pipa dengan ukuran yang lain, ini tidak masalah. Yang penting nanti pada saat pengukuran kita bisa menentukan besaran yang diharapkan untuk diukur. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.